Sekarang saya sedang berada di daerah Cibarusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berada di kampung Jarkit. Kami atas nama pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, di acara info kita seputar pendidikan, kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, yaitu dari Al-Ihsan Al-Islami Boarding School. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kamu pernah lihat ini dan juga ini. Silakan bisa disimak untuk profilnya. Kamu pernah lihat ini dan juga ini. Mereka adalah korban dari ketidakbijakan orang tua dan pendidikan saat ini terhadap perkembangan media sosial. Mereka dijauhkan dari bijaknya berteknologi dan keilmuan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan munculnya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kami Al-Ihsan Al-Islami Boarding School hadir untuk mendidik putra Abi dan Umi agar bijak dalam teknologi dan mendekatkan kepemahaman dalam keilmuan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami Al-Ihsan Al-Islami Boarding School adalah sekolah sunnah berbasis tahfidz Al-Quran, bahasa asing, pendidikan diniyah dan umum, kemampuan teknologi, serta pembentukan karakter Islami. Di antara penasihat kami adalah Ustaz Dr. Edi Suwanto, Ustaz Dr. Abu Islama, dan Jenderal Polisi Iskandar Hasan. Adapun visi kami adalah terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, berilmu dan beramal soleh, serta menjadi teladan di lingkungannya. Kami juga memiliki program unggulan, yaitu lulusan kami siap belajar ke Timur Tengah dan umroh bagi yang berprestasi. Untuk saat ini kami sedang melakukan pengembangan dan terus melakukan pembangunan hingga tuntas, menyiapkan fasilitas terbaik sehingga kami siap memberikan pelayanan dan kenyamanan untuk seluruh para santri. Insyaallah tabaraka wa taala, tahun ini kita akan buka tahun pertama kali, tahun perdana kita membuka tahun 2025-2026 insyaallah program sanawiyah dan aliyah ya setingkat SMP dan SMA. Insyaallah dengan manhaj salaf, yaitu dengan berpedoman pada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kaum muslimin kita dukung ya ma'had ini, kirimkan putra antum semuanya, silakan kunjungi ke Ma'had Al-Ihsan Al-Islami di Ciampea. Mari daftarkan putra Abi dan Umi untuk menjadi bagian dari generasi unggul yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Didukung oleh pengajar profesional lulusan Timur Tengah dan perguruan tinggi ternama dalam negeri, kami siap mendidik putra Abi dan Umi dengan sepenuh hati. Kuota terbatas hanya untuk 50 santri. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Segera daftarkan putra Abi dan Umi sekarang dan dapatkan potongan biaya hingga 70% untuk 20 pendaftar pertama. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar Al-Ihsan Al-Islami Boarding School. Kunjungi website kami atau hubungi kami
Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tadi sudah kita simak profil singkat dari Pondok Al-Ihsan Al-Islami Boarding School, dan mungkin sekali lagi walaupun sekolah ini baru ya kalau nggak salah saja, mudah-mudahan bisa menjadi rujukan kita semua para orang tua yang menyaksikan baik lewat media sosial TV atau lewat satelit untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan insya Allah sekolah ini dekat dan strategis. Seperti apa? Mari kita berkenalan dulu dengan pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ustadz Dr. Abu Islama Imaduddin LCMA. Beliau ada sebagai penasehat. Waalaikumsalam Ustadz, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Beliau juga sebagai pemateri Asaan TV ya di kajian Riyadhus Shalihin saja. Nah, kemudian juga ada Ustadz Ujang Wahyudi MPD. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketua Yayasan Asyuruk saja. Ya, betul. Yang berikutnya juga ada Ustadz Abdul Aziz Al-Andonisi LCMA, dan beliau adalah pimpinan dari Al-Ihsan Al-Islami Boarding School. Dan untuk menyingkat waktu, kami tidak lupa untuk mengundang pemirsa yang ingin berinteraksi bisa langsung di 0811 9007913 atau di telepon 0218901603. Kita langsung ke narasumber utama kita. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Abu Islama Imaduddin LCMA sebagai Dewan Penasehat. Nih, kepada Ustadz ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan mobil khusus pondok pesantren, Ustadz, sebetulnya urgensinya seperti apa sih mobil khusus di area yang katanya Gen Z ini? Pendidikan pondok dalam rangka membangun umat, Ustadz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu bahwa umat ini hanya akan bisa kembali jaya ya, itu kecuali melalui ilmu. Ya, ilmu yang benar yang bersumberkan dari kemurnian Al-Qur'an, kembali kepada kemurnian Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi izzah Islam, keagungan Islam itu pasti harus melalui ilmu. Kita dapati saat ini krisis akan ilmu yang ada di masyarakat itu luar biasa. Ya, bahwa masyarakat sangat butuh kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, maka untuk itu kita di Yayasan Asyuruk ya dengan membangun Ma'had Al-Ihsan Al-Islami ya, atau Ma'had Al-Islami ini, ya, Al-Ihsan Al-Islami Boarding School ini menjadi tawaran kepada umat ya, bahwa kita bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga yang ada ya untuk membantu pemerintah ya, membantu umat untuk mendapatkan haknya, yaitu adalah hak pendidikan dengan ilmu yang insya Allah menyelamatkan ya, melalui lembaga pendidikan ya, khususnya di model pendidikan pesantren ataupun boarding school seperti Al-Ihsan Al-Islami ini. Itu yang kita dapati. Jadi sangat penting sekali keberadaan pondok-pondok ataupun sekolah-sekolah boarding school gitu ya. Maka kami fokus, kami konsen ya sebagai salah satu dari warga negara dan bagian daripada umat ini yang mencintai kesolehan pada umat, inilah kami konsen untuk memberikan yang terbaik kepada umat ini. Ya, maka semoga dengan hadirnya Al-Ihsan Al-Islami Boarding School di wilayah Ciampea ini bukan hanya saja bagi masyarakat Ciampea tentunya, gitu ya, karena kami sediakan asrama, kami sediakan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan, pembinaan, gitu ya, maka bisa ya, dari wilayah negara Indonesia yang sangat luas, saya kira satu ma'had yaitu Al-Ihsan Al-Islami ini itu menjadi satu alternatif untuk kita bisa mendidik bersama ya generasi umat ini, di mana kita dapati ya generasi ini sangat membutuhkan akan ilmu ya. Insyaallah itu kami ingin berkontribusi dalam hal ini di Al-Ihsan Al-Islami ini dengan teman-teman yang Masya Allah ya background di dunia pendidikan, dunia dakwah, maka Insya Allah kita sama-sama ya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ya ikut mensolehkan umat. Ini fokus-fokus kita Insya Allah. Ya demikian.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Nan, ini kan Ustaz sibuk nih Ustaz ya. Masya Allah. Dan di sini Ustaz sebagai Dewan Penasehat, sebetulnya di posisi Ustaz itu kan, Masya Allah, pasti pengawasannya luar biasa Ustaz. Sebetulnya apa saja sih yang Ustaz di dalam Al-Ihsan Al-Islami ini yang Ustaz awasi sebagai Dewan Penasehat, seperti apa Ustaz? Iya, bahwa kita tahu teman-teman insya Allah juga tidak kurang pengalaman dalam dunia pendidikan, dunia dakwah gitu ya. Tapi memang tren sebuah lembaga pendidikan di era saat ini itu kan harus ada kolaborasi ya. Harus ada kerjasama dengan seluruh pihak. Ya, terutama dengan ulil amri, dengan penguasa dan pemerintahan kita. Ya, bahwa kita ini dalam rangka cinta kepada negara ini gitu ya. Jangan biarkan negara ini itu kita tidak berkontribusi terhadap pemerintah, terhadap cita-cita luhur dari para pejuang-pejuang kita gitu. Sehingga tidak ada kata bahwa ya kesibukan kita di dalam dunia pendidikan itu kan juga merupakan satu kebaikan ya. Kita ingin mendapatkan kebaikan yang Allah bentangkan dalam ilmu, ini penting. Ya, maka kesibukan sesibuk apapun ya semua kita memang harus sibuk. Ya, karena kalau kita tidak disibukkan dalam kebaikan pasti akan disibukkan dalam keburukan. Nah, kan gitu, betul ya. Jadi memang harus sibuk semua kita gitu. Kita sibuk dalam dunia pendidikan, dunia kepesantrenan, dunia pembinaan umat, ya, dan lain-lain. Memang harus kita sibuk di situ. Dan ada kebahagiaan tentunya. Nah, terhadap Ma'had Al-Ihsan Al-Islami ini, kami bersinergi dengan teman-teman yang ada di dalam, ya, bahwa kita jaga kurikulum ini untuk sesuai dengan pembinaan kita kepada umat, kembali kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para salafus saleh, gitu, sehingga umat ini merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman. Putra-putrinya itu betul-betul dididik dengan karakter robbani gitu ya, dengan berpegang teguh kepada ya Islam, nilai-nilai Islam yang harus terus dijaga oleh kita. Ya, jadi kesibukan apapun ya, insya Allah kita sama-sama dengan teman-teman yang masya Allah pengalaman juga tidak kalah ya. Saya kira, tapi kita memang tren kita itu perlu kolaborasi, perlu kerjasama semuanya gitu ya, antara satu ma'had dengan ma'had lain ya. Kita bisa bekerja sama, bisa menimba ilmu, saling mengisi kekurangan-kekurangan yang ada dan saling menyempurnakan ya. Tidak ada pendidikan yang harus merasa hebat sendiri tanpa kolaborasi dengan yang lain. Saya kira semua kita ini satu hal yang harus kuat, dan ini juga bagian daripada wa'tasimu billah gitu ya, wa'tasimu bihablillah, yaitu bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah bersatu dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan lembaga pendidikan yang ada. Nah, ini harus sama-sama semuanya bisa berkolaborasi. Ya, dunia pendidikan itu tidak bisa maju dengan sendiri-sendiri ya. Insyaallah taala itu yang menyemangati kita. Jadi kita tetap harus semua kolaborasi, tapi tetap harus kita alhamdulillah Al-Ihsan Al-Islami yang saya kunjungi, lalu kemudian kita coba sama-sama kita gali ya, bahwa ini adalah potensi umat yang harus dikembangkan, disinergikan gitu ya, lalu kemudian umat sehingga mendapatkan hak pendidikan, hak pembinaannya. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, Ustaz, jazakallahu kepada Ustadz atas penjelasan yang Masya Allah. Tadi kata kuncinya kolaborasi ya, bersinergi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita sibuk dengan kebaikan saja ya. Kalau sibuk dengan kebaikan insya Allah tentu akan lebih bermanfaat untuk umat. Dan kita langsung ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ustadz Ujang Wahyudi MPD sebagai Ketua Yayasan Asy-Syuruq nih. Kita sekarang ingin menggali sebetulnya seperti apa sih pesantren Al-Ihsan Al-Islami ini, dan kemudian juga struktur kepengurusannya seperti apa. Kita simak dari penjelasan Ustadz Ujang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Baik, pertama alhamdulillah kami bersyukur sekali bisa hadir di studio Ahsan TV ini untuk bisa memperkenalkan
pesantren kami atau lembaga pendidikan kami yang baru kami dirikan, yang baru kami bina, insya Allah yang baru kami dirikan, dan hari ini sampai dengan hari ini dalam proses pembangunan. Namun kami sudah membuka penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Al-Ihsan Al-Islami Boarding School ini adalah lembaga pendidikan, ya, insya Allah yang akan kita dirikan untuk tingkat SMP atau MTS dan juga SMA atau Madrasah Aliyah, insya Allah. Ya, insya Allah ini akan berkelanjutan bahwa pesantren ini atau lembaga pendidikan ini ke depan juga kita akan tingkatkan untuk sampai dengan perguruan tinggi, dan juga insya Allah memiliki cabang-cabang yang bisa menebar kebaikan, menebarkan Islam, dakwah Islam secara kafah, secara sempurna, secara luas seperti itu. Kepengurusannya adalah bahwa Al-Ihsan Al-Islami ini di bawah naungan Yayasan Asyuruk. Ya, kami yayasannya adalah Yayasan Asyuruk yang kami dirikan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2023. Dan alhamdulillah kami mendapatkan amanah tanah wakaf di daerah Ciampea Udik ini, ya, seluas 17.552 meter persegi. Maka di yayasan ini kami, ya, merancang untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat boarding school, di mana para santri nanti menginap di sana, ya. Untuk tahun ini kami buka hanya ikhwan saja, karena kondisi masih dalam proses pembangunan. Secara safety mungkin belum safety secara sempurna, tapi nanti ke depan kita akan buka untuk ikhwan dan akhwat. Kepengurusannya adalah saya sebagai ketua yayasan, ya, untuk penasehat Ustadz Abu Islama. Kemudian pembina kami adalah Syekh Jasim, ya, Al-Muaida dari Bahrain, ya, dan beliau adalah merupakan pimpinan di Jam'iyatul Tarbiyah Bahrain, yang alhamdulillah beliau mensupport, ya, mencarikan dana untuk yayasan ini, ya, untuk pembangunan yang akan kita lakukan di Al-Ihsan Al-Islami. Kemudian bendahara yaitu beliau, ya, Al-Ustadz Abdul Aziz, sekaligus beliau juga sebagai pimpinan pesantren Al-Ihsan Al-Islami. Kemudian kami ada juga sekretaris, ya, itu yang Ustadz Oja Jamulail dan yang tidak bisa hadir ke sini. Kemudian pengawasnya yaitu Ustadz Usama Sungkar. Demikian. Kalau dilihat kan tadi kita bisa simak, ya, udah ada beberapa bangunan yang jadi. Sebetulnya nanti pengembangan dan pembangunan jangka panjangnya seperti apa, Ustaz? Mungkin berapa kelas kah? Kemudian nanti kan kalau tadi tahapannya ada madrasah sampai perguruan tinggi, nih seperti apa nih tahapannya pengembangan dan pembangunan jangka panjangnya? Ya, alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh Al Ustadz Abu Islama, bahwa kami ingin membantu negara Indonesia ini berkontribusi dalam bidang pendidikan. Maka kami melihat potensi di Ciampea Udik ini adalah kita mulai dari tingkat SMP atau Madrasah Sanawiyah. Kemudian kita mulai dari untuk sekarang, ya, karena kondisi sedang proses pembangunan, kami tidak melebihi mungkin sekitar 40-50 maksimal untuk siswa yang akan kita terima di awal ini. Maksimal akan kita terima, kemungkinan insya Allah pengembangannya akan terus kita kembangkan. Karena di situ kebetulan juga Masya Allah, qadarullah wa masya fa'al, ternyata lingkungannya sangat strategis, dan untuk perluasan secara lahan itu sangat mudah sekali insya Allah. Dan kita memiliki kanan belakang juga masih banyak tanah yang kosong, insya Allah samping kiri kanan juga masih bisa kita perluas insya Allah. Kita fokus sekarang adalah untuk tingkat SMP terlebih dahulu. SMA belum kita buka. SMA belum kita buka, untuk SMP dulu, nanti akan kita buka setelah mungkin jenjang SMP selesai, mereka melanjutkan kemana secara dilanjutkan ke SMA seperti itu. Dan kalau kita melihat apa sih yang ditawarkan dari konsep pendidikan dari Al-Ihsan Al-Islam yang mungkin menjadi jargonnya, tagline-nya atau keunggulannya, Ustaz? Ya,
Pertama dari sisi kelembagaan, maka mungkin secara detail nanti sisi program-program ada sesi khusus mungkin bersama Al-Ustadz Abdul Aziz. Dari sisi kelembagaan, bahwa kami ingin sampaikan bahwa Al-Ihsan Al-Islami ini adalah merupakan lembaga yang secara tempat lokasi ini sangat strategis, insya Allah nyaman, insya Allah. Kemudian juga sarana prasarana insya Allah kita lengkapi sedemikian rupa. Kemudian kita juga insya Allah manhaj yang kita bawa adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman para salafus salihin insya Allah. Kemudian juga kita ingin mengintegrasikan ya nilai-nilai Islam dengan pengetahuan modern. Karena tentu para santri bukan hanya sekedar belajar ilmu agama, namun kita berharap bahwa para santri ini kelak setelah lulus dari Al-Ihsan Al-Islami ini, mereka tentu memiliki keterampilan-keterampilan yang bermanfaat buat kehidupan mereka. Makanya kami memiliki standar mungkin kelulusan, diantaranya adalah bahwa santri kami itu adalah menjadi insan yang religius pertama, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kemudian menjadi insan yang pemimpin, karena sebagai khalifah fil ard, menjadi insan yang pemimpin di mana mereka memiliki tanggung jawab, memiliki skill, memiliki kepemimpinan yang baik dalam memanage diri mereka sendiri dan juga bisa memanage masyarakat insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi insan yang berakhlakul karimah, karena ya ilmu tanpa akhlak ya menjadi tidak sempurna seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menjadi insan yang sehat, ya, karena juga harus sehat. Anak-anak akan kita didik, akan kita bina sedemikian rupa agar menjadi pribadi-pribadi yang sehat secara fisik. Mereka secara fisik sehat, secara akhlak baik, secara keilmuan luas dan juga religius, dan juga insya Allah kita akan didik mereka menjadi insan-insan yang Qur'ani insya Allah, ya, memiliki akhlak yang sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, yaitu akhlaknya Al-Quran. Demikian. Ustaz, jazakallahu kepada Ustadz Ujang Wahyudi atas pemaparannya. Kita langsung nih ya ke mudir dari pimpinan Al-Ihsan Al-Islami Boarding School, yaitu Ustadz Abdul Aziz Al-Andanis. Nah, Ustadz, kalau kita berbicara tentang pondok, sebetulnya kan kadang yang ingin digali dari sebuah pondok itu sebetulnya apa sih tujuannya atau visi misinya? Mungkin untuk tadi melengkapi dari Ustadz Ujang, mungkin Ustadz bisa sampaikan. Baik. Bismillah. Sebelum kami menetapkan sebuah visi misi, alhamdulillah kita musyawarahkan, dan setelah menganalisa generasi saat ini dan dari dulu sampai yang akan datang, kemungkinan visi ini adalah yang terbaik insya Allah, ya, menurut pendapat kami setelah menghasilkan dari musyawarah. Yang pertama yaitu kami menetapkan terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, kemudian berilmu, beramal soleh, serta menjadi teladan di lingkungannya. Ini sebuah visi besar, yang mana akhlak diletakkan paling pertama di visi kita. Karena tanpa akhlak, ilmu yang telah dipelajari di pendidikan atau di pondok itu tidak bermanfaat, atau punya nilai yang kurang. Bahkan dalam surat Al-Qalam, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya untukmu ajr. Para mufassirin menjelaskan bahwasanya ghairu mamnun itu tidak terputus. Jadi rezeki itu akan terus mengalir, sebabnya apa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Di atas akhlak yang baik, rezeki tidak terputus. Kalau berilmu, profesional, menguasai pengetahuan ini, pengetahuan itu, cerdas dan sebagainya, mungkin dia bisa mencari nafkah dengan itu, tapi tanpa akhlak mungkin dia akan dipecat, melakukan korupsi dan sebagainya, sehingga kemahirannya, wawasan yang dimilikinya, profesi yang dijalaninya tanpa ilmu, tanpa akhlak, dia bisa dipecat dari perusahaan. Dan seluruh perusahaan, bahkan dari zaman dulu belum ada perusahaan yang seperti sekarang, mengutamakan akhlak walaupun menguasai sebuah profesi tertentu. Sehingga kami penting untuk menanamkan ini. Setelah berakhlak, yaitu kita terus ajari mereka dengan ilmu-ilmu yang sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian
langkah kedua yang mana ini disepakati oleh para ulama, ilmu tanpa amal maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu diamalkan dengan amalan soleh adalah bagian yang terpenting. Walaupun di sini beramal soleh itu ada syarat-syaratnya menurut para ulama dijelaskan. Dan kalau sudah beramal soleh, masalah menjadi teladan di lingkungannya itu sebuah hasil yang kita akan bisa lihat nanti anak-anak kita, generasi kita ketika udah berilmu, beramal soleh, akhlaknya sesuai dengan ilmunya, insya Allah dia tidak harus disuruh untuk menjadi teladan, orang lain akan menadaninya. Itu visi yang kita ingin capai insya Allah. Ini visi besar, sehingga perlu kolaborasi ya menurut Ustaz Abu Selamat tadi. Penting untuk menggandeng semua kalangan untuk memberikan tarbiyah, dakwah, pendidikan. Ini luar biasa nih, sebuah misi besar. Adapun misi kita yang pertama setelah visi, yaitu kita penting untuk menanamkan akidah yang sahihah. Tentunya berdasarkan dalil yang sahih juga. Cara memahami dalil itu yang sahih itu juga harus sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafus saleh. Tanpa ini, semua amalan generasi kita, anak keturunan kita akan sia-sia. Haba'an mansura, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Akan nggak dianggap, sia-sia belaka. Semua yang kita amalkan baik itu kebaikan, tapi keyakinan kita kepada Allah salah, keyakinan kita kepada Rasulullah salah, keyakinan kita dalam mendidik anak juga salah. Kadang orang tua ada yang salah keyakinan. Ini bagian dari akidah, menanamkan akidah yang salah. Salah keyakinan dalam memberikan pendidikan. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ngapalin Al-Qur'an gitu kan misalnya, tapi tujuannya supaya nanti gajinya besar, mendapatkan pekerjaan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia yang akan baqa selamanya. Dia yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya, keturunannya, dan segala sesuatunya akan Allah berikan jalan solusi dari setiap masalahnya. Yang kedua, itu kita penting untuk membina santri kita. Ini bagian pekerjaan kita semua sebagai guru, sebagai musyrif, atau sebagai penanggung jawab dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu kita mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Cara bacanya, memahaminya, bahkan sampai mengamalkan, mengaplikasikan kandungan Al-Quran, ini kita jadikan misi. Sehingga kita berikan jadwal tersendiri, lebih besar jadwal untuk menghafal Al-Quran dan memahaminya. Yang ketiga, kita juga terus membina santri untuk apa? Setelah membaca Al-Quran, memahaminya, di sana banyak amalan-amalan Rasulullah SAW yang penting kita praktekkan. Kewajiban yang harus kita lakukan, itu menjalankan, membina santri untuk membiasakan menjalankan apa? Kewajiban dari Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga masih terus harus membina mereka untuk apa? Yaitu memiliki akhlak yang terpuji. Dan ini tersirat dalam visi kita. Memiliki wawasan Islam yang modern. Jadi nggak salah dalam memahami kemodernan. Modern dalam hal dunia yang saat ini. Dengan teknologi yang begitu pesat. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Kalau salah memahami, akhlaknya tidak ini modern juga, dia akan jumud. Cara berpikirnya pendek, tidak bisa berkembang, itu luar biasa, perlu kita jadikan misi sehingga wawasan modern serta menjadi teladan di lingkungannya. Kalau udah berakhlak, insya Allah menjadi teladan untuk dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan masyarakat, bahkan menjadi pemimpin masa depan insya Allah ketika dia punya akhlak yang tinggi. Yang kelima, kita membekali mereka dengan pelajaran apa? Pelajaran diniyah syar'iyah, pelajaran-pelajaran agama yang memang ini kewajiban orang tua, yaitu mengajari yang pertama kali pelajaran diniyah. Kalau pelajaran teknologi, matematika itu duniawi. Bisa menjadi penunjang kesuksesan mereka. Ini yang kelima. Yang keenam, misi kita adalah, yaitu kita membekali mereka dengan pelajaran umum, teknologi informasi, atau pelajaran-pelajaran modern, sains modern. Itu kita berikan atau jadikan misi kita. Sehingga harus kita laksanakan. Kedepannya ketika sarana kita telah terpenuhi semuanya, maka penunjang dari pelajaran-pelajaran yang kita jadikan misi ini harus kita laksanakan insya Allah. Yang ketujuh yaitu kita apa? Membekali mereka atau melatih mereka supaya tumbuh. Tumbuh apa namanya? Perasaan senang untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini penting, karena kalau nggak ta'awun 'alal birri wat taqwa, kebanyakan ta'awun 'ala maksiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini luar biasa, suatu misi yang harus kita biasakan untuk mereka tumbuh. Nah, itu penting sekali untuk kita bina mereka. Untuk selanjutnya, salah satunya itu kita menciptakan kesempatan belajar untuk seluruh lapisan masyarakat. Pesantren kita ini sebenarnya mahal, karena biayanya di atas 20 juta pada asalnya. Tapi karena kita masih pembangunan dan di misi yang barusan saya bicarakan ini, yaitu menciptakan kesempatan belajar bagi lapisan masyarakat. Sehingga pada saat itu ketika kita ditanya, kita mau buka strata statusnya menengah atau ke atas atau ke bawah. Kita buka yang menengah dulu untuk angkatan pertama ini. Sehingga lebih murah, itu untuk biaya nanti bisa kita sampaikan kembali. Dan kedepannya ketika kita bisa berkembang, sarana terlengkapi, kita juga punya cita-cita memudahkan orang-orang yang kurang mampu. Kita gratiskan buat pondok yang gratis. Ada yang berbayar menengah. Ada yang kalau memang nanti bisa pesat, kita akan berusaha untuk membangun yang elitnya. Itu kita tetapkan sebagai misi yang barusan saya sebutkan. Terus kita juga berusaha untuk menjadi lembaga yang siap bersaing secara internasional. Nah, salah satunya kenapa kita jadikan misi, kita insya Allah siap untuk mendatangkan guru-guru dari luar negeri, dari Timur Tengah, para masyayikh untuk mengajarkan Al-Quran dengan sanatnya, dengan bahasa Arab yang mereka kuasai. Bahkan dalam hal pendidikan umumnya sekaligus, kita juga siap untuk mencarikan guru yang terbaik. Tentunya yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan guru terbaik ini sangat mempengaruhi keberhasilan anak didik kita. Terutama baik ini standar minimalnya harus punya keimanan yang baik, ketakwaan yang baik. Karena apa yang diajarkan akan membekas dalam hatinya untuk merubah masa depan anak-anak kita. Kalau gurunya baik, insya Allah kita beroptimis kepada Allah SWT akan melahirkan anak-anak didik yang baik juga insya Allah. Ini untuk visi misi kita yang mana memang penting sekali. Nah, satu lagi misi yang ke-10 itu kita yaitu membina santri untuk bisa mandiri. Mandiri dengan dibekali entrepreneur sesuai zamannya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena belajar agama saja tanpa bekal keduniawian yang memang bisa mengcover kehidupan mereka, itu memang butuh perjuangan dan kesabaran. Oleh karena itu kita jadikan misi ini, kita sekedar memberikan, bukan sekedar, tapi berusaha untuk memberikan bekal terbaik, entrepreneur yang memang sesuai zamannya. Mudah-mudahan bekal ini bisa menjadi mata pencaharian masa depan anak-anak kita. Salah satunya, contohnya saja ya, entrepreneur sesuai zamannya ya. Dari zaman dulu cara nyari rezeki itu berbeda-beda. Tapi dagang memang dari dulu sampai akan datang insya Allah akan selalu eksis untuk perdagangan. Tapi untuk saat ini yang lagi booming dan semua perusahaan membutuhkan itu adalah salah satunya teknologi. Misalnya internet, marketing online dan sebagainya, content creator, menguasai programming, pembuatan aplikasi yang memudahkan banyak lembaga, perusahaan dan sebagainya, itu sangat cocok untuk saat ini kita ajarkan, sehingga kita akan berikan ekstrakurikuler salah satunya terhadap pelajaran IT, itu salah satunya ya, programming, DKV itu multimedia, kita content creator yang sesuai sunnah itu gimana, misalnya tidak melukis yang bernyawa dan sebagainya, ini kita canangkan untuk diajarkan insya Allah. Marketing online, cara memasarkan produk, kalau yang punya produk, kita cara buat marketplace dan sebagainya, bisa kita kolaborasi dengan lembaga lain untuk training, daurah atau seperti itu ya, workshop gitu ya. Kita akan adakan untuk ekstrakurikulernya seperti itu, sehingga memberikan wawasan, oh ternyata saya punya keahlian ini. Kita berikan keahliannya, sehingga cara memasarkannya bagaimana, ini bagian dari entrepreneur sesuai zamannya. Nanti bisa jadi berubah lagi cara orang mendapatkan rezeki duniawi. Itu seperti itu untuk visi misi. Cukup di sini insya Allah. Kalau ada yang lain insya Allah silahkan. Zakhairan atas visi misi yang disampaikan tadi unik ya, ada entrepreneur saja, nah, sesuai zamannya. Yeah. Nah sebetulnya, ini kan akan masuk kurikulum atau KBM Ustaz. Nah seperti apa sih sebetulnya bentuk kurikulum yang nanti akan disampaikan kepada anak di Al-Ihsan Al-Islam ini Ustaz? Iya. Adapun kurikulum kita atau secara umum kita di awal semua pendidikan itu kebanyakan masih nginduk karena belum bisa mengeluarkan ijazah sendiri, sehingga kita masih menginduk untuk sistem ini ya, kurikulum kita menginduk ke sekolah lain. Nanti ketika sudah meluluskan baru kita
Dari sekarang sudah kita persiapkan untuk mengurus izin operasional. Dari IMB-nya sudah kita persiapkan dan semuanya. Nah, menginduk ke sekolah lain. Tapi secara konten kurikulum kita, yaitu kita ke Diknas. Ada pelajaran Diknas. Dan di situ juga yang kedua, kita memiliki kurikulum intern, pesantren. Itu seperti combine dari dua. Kurikulum pesantren dan kurikulum nasional, intinya seperti itu. Itu untuk kurikulum. Adapun pelajaran yang kita pelajarin, tadi kita cantumkan dalam misi, ada pelajaran umum dan pelajaran diniyah. Kalau pelajaran diniyah, di kurikulum ini kita menerapkan konsep mulazamah dengan tanda kutip ya. Mulazamah ini dalam akidah dan bahasa Arabnya. Mulazamah di sini kita terjemahkan atau kita jelaskan bahwasanya seorang santri atau anak didik kita cukup mengikuti guru untuk mulazamah halaqah dari kitab terkecil mempelajari kitab yang besar, terus jadi 1-2 minggu beres satu kitab matannya, Fathul Majid atau apa gitu kan, dari secara berjenjang atau mujmal usul gitu kan, sehingga anak cukup mendengarkan penjelasan ustadz dan boleh melakukan interaksi di dalam halaqah itu. Dan bahasa Arab juga seperti itu, dari nahwu matan jurumiyah naik gitu kan, tufasaniyah, kemudian naik lagi ke jenjangnya. Itu mulazamah yang kita lakukan untuk 2 mata pelajaran, yaitu akidah dan bahasa Arab. Karena apa? Dengan semakin diulang, kitab-kitab para ulama itu ternyata dari matan ada sarahnya, ada sarah lebih tebal, ada sarah yang lebih tebal lagi. Dengan sekedar mendengarkan, keyakinan itu terbentuk. Ketika ada sesuatu keraguan, maka menghilangkan keraguan itu penyakit dalam bahasa ini, penyakit. Orang yang sedang mendengarkan sesuatu akidah, ayat Al-Quran dan sebagainya, kemudian ragu, itu penyakit hatinya. Dihilangkannya adalah dengan bertanya. Penyakit itu disembuhkannya dengan bertanya dan mendapatkan ilmunya sehingga ragu hilang, dan keyakinan itu, akidah itu terbentuk dan menjadi suatu menyatu dalam hatinya untuk menjadi akidah yang benar. Sehingga penting untuk seperti itu untuk cara pengajarannya. Adapun pelajaran yang lain kita komparatif, banyak teknis dalam lapangannya. Secara teknis bisa di kelas, kalau menghafal Al-Quran bisa nanti ketika saung-saung yang ada di belakang kelas itu kita buat saung, ya dengan harapan lebih fleksibel dalam menghafal dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran salah satunya selain akidah, nahwu sorob itu yang untuk bahasa dan akidahnya, kita ajarkan juga fikih muamalat. Karena ini penting, fikih muamalat ini adalah kewajiban pertama kita mengajari anak-anak. Sholat, cara berwudu, cara sholat yang sesuai sunnah Nabi itu kita ajarkan dulu. Jadi tidak melebar terlalu jauh. Pokoknya wudu, bersuci, terus sholat 5 waktu sesuai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian cara puasa, belajar latihan puasa, itu yang fikih muamalat, fikih ibadah. Fikih ibadah terlebih dahulu. Itu untuk fikihnya. Adapun hadis kita nanti akan dalam kurikulum kita cantumkan menghafal hadis arba'in. Karena dengan menghafal 40 hadis ini, itu mencakup semua sisi agama Islam. Dari akidah, dari kaidah, dari fikih, dari adab, dari segala macam di situ masuk dalam hadis, 40 hadis yang memang dikarang oleh Imam An-Nawawi ya. Itu luar biasa hadis yang ketika kita membekali seorang santri dengan 40 hadis, diberikan pemahaman yang nggak terlalu luas, sedikit tapi dia memahaminya dan mengamalkannya, itu luar biasa. Dia bisa menyampaikan kembali, walaupun cara menyampaikan di sini, tabligh di sini tidak ada tahapannya ya, tidak harus dibebankan sesuatu yang belum dia kuasai. Itu untuk hadisnya. Untuk tafsir ya tafsir 1/10 yang ringan-ringan itu ya, seperti itu kita ajarkan sirah untuk mengenalkan akhlak-akhlak para sahabat, akhlak Nabi dari sirah. Ini kita ajarkan kepada mereka akhlak Nabi seperti ini. Bagaimana kalau kita meneladani mereka, meneladani Nabi dan para sahabat ya, ini radhiyallahu anhum ajma'in. Ini luar biasa, sehingga kita berikan pelajaran agama. Kemudian pelajaran umumnya kita ambilkan 5 mata pelajaran, salah satunya itu yang penting dan ini menjadi bekal seorang santri ketika lulus, yaitu matematika. Karena tanpa bisa ngitung dia nanti repot, nggak bisa tambah-tambahan 5 tambah 3 tambah ini dikurang ini dikali 2, bingung, nggak bisa ngerjain. Itu nanti ketika dia bermuamalah jual beli dan sebagainya kesulitan. Oleh karena itu kita ajarkan yang pertama matematika. Kemudian yang kedua, setelah memiliki bekal cara ngitung duit, cara bayar zakat dan sebagainya, itu kan dari matematika. Kita ajarkan juga dengan pelajaran bahasa Inggris
dan bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Arab juga itu udah tadi di awal ya. Bahasa adalah yang kedua harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena kunci sukses adalah bisanya komunikasi, menjelaskan kepada orang lain, berbahasa Indonesianya baik, jadi tidak acak-acakan dan sebagainya. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah ketika dia ingin berkarir secara internasional atau dakwah secara internasional, dia menguasai juga. Bahasa Arab adalah kunci pembuka ilmu dari kitab-kitab para ulama, sehingga bahasa adalah urutan terpenting yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Orang yang punya keahlian luar biasa, profesional, gelarnya seabrek gitu ya, tapi dia tidak bisa ngomong, tidak bisa menjelaskan, kemungkinan dia menjadi teknisi yang memang penting juga untuk hal itu. Tapi berkomunikasi untuk bisa mempresentasikan itu sesuatu yang luar biasa penting kita ajarkan. Yang kedua bahasa, adapun PPKN kita ajarkan karena memang itu kewajiban dari pemerintah untuk mengajarkan anak-anak itu. Dan PPKN itu lebih kepada akhlak yang harus kita bentuk kepada mereka. Kemudian IPA dan IPS. IPS-nya lebih kepada sosiologi. Kenapa? Yaitu mempelajari interaksi budaya dengan orang lain, cara berhadapan dengan orang Medan, dengan orang Sulawesi. Terus harus kita ajarkan sehingga anak ketika dia lagi berdakwah di tempat orang yang beda adat dan kebiasaan, secara sosiologi dia menguasai, dan ini kunci sukses untuk bisa berkomunikasi yang pelajaran keduanya. Adapun IPA itu tambahan, bisa pelajaran yang lain, fisika atau apa itu kan, atau biologinya ketika dia ingin masuk ke kedokteran. Dan alhamdulillah sekarang untuk fakultas-fakultas di kampus umum pun di Indonesia itu kita dipermudah. Yang hafal Al-Quran 5 juz, 10 juz ke atas akan mendapatkan bisa masuk perguruan tinggi lewat ini. Nah itu. Dan tahfidz ini untuk pelajaran umumnya itu ya, untuk tahfidz kita melakukan sertifikasi. Salah satunya standar kelulusan kita minimal lulus itu harus 5 juz di tangan. Kenapa? Ini sebagai syarat apa? Syarat untuk bisa dia kuliah di luar negeri. Terutama di Timur Tengah ya. 5 juz. Kalau di Mesir 4 juz. Kalau di Mesir itu hanya 4 juz untuk bisa kuliah di sana. Al-Azhar. Tapi kita lebih merekomendasikan untuk bisa di Universitas Madinah, Qasim atau King Saud dan sebagainya itu. Mudah-mudahan dengan dekatnya dengan kota suci menambah keberkahan ilmu yang dipelajarinya, itu kita harapkan seperti itu. Itu untuk tahfidz 5 juz. Ketika dia 3 tahun bisa 30 juz itu maksimalnya. Karena kalau kita paksakan harus semuanya 30 juz, kemungkinan pencapaian kita bisa berapa persen gitu kan. Tapi kalau semuanya harus minimal 5 juz, insya Allah itu sebagai standar minimal. Karena ini adalah syarat untuk bisa kuliah ke luar negeri. Apalagi unggulan kita adalah lulusan kita siap untuk belajar ke Timur Tengah. Itu luar biasa, sehingga kita buat standar yang minimalnya seperti itu. Memudahkan mereka untuk bisa belajar sana ketika sudah menguasai bahasa Arab terutama ya. Dan sertifikasi yang selanjutnya bagi yang sudah 30 juz, kita berikan kesempatan untuk ngambil sanad dari para masyayikh yang kita datangkan dari Timur Tengah, yaitu khususnya Yaman ya, para masyayikh. Nanti akan memberikan sanad ketika sudah 30 juz. Dan standar bacaannya sesuai tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, sifat-sifatnya sudah sesuai. Kita berikan sanad ketika memang udah 30 juz. Dan bagi yang belum 30 juz, misalnya ingin mendapatkan sertifikasi yang lain, kita kerjasama dengan Kemenak Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan sertifikat telah ujian di Kemenak. Itu membantu juga, karena yang diakui oleh kampus-kampus negeri itu adalah sertifikat dari Kemenak. Itu untuk hafalan Al-Quran. Itu untuk tahfidznya seperti itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Zakhwaran kepada Ustadz Abdul Aziz Al-Indonesi terkait beberapa hal yang merupakan sesuatu yang urgent dalam pendidikan ya. Di sana ada visi misi, kemudian kurikulum, KBM, dan juga program. Nah, ada pola penghasilan Ustadz. Seperti apa? Karena kan kadang-kadang mungkin di sebuah pondok ada yang muridnya saking banyaknya, tapi di satu sisi ustadznya kurang. Nah, pola pendidikan di sana seperti apa Ustadz mungkin? Ya, untuk pola pendidikan boarding itu ya memang khas, tidak seperti full day. Kalau full day guru menyampaikan materi, pulang sudah urusan orang tua. Kekurangan bisa jadi kita beralasan ya, mungkin di rumahnya nggak diurus sama orang tuanya dan sebagainya. Tapi ketika di pondok 24 jam full. Seorang pengelola pesantren tanggung jawabnya lebih besar dalam hal ini, karena nginep di pondok 24 jam harus kita awasin, kita kontrol. Oleh karena itu kita sediakan asrama, yaitu secara konsep kita
di set plan pembangunan kita per kamar itu adalah 14 maksimal, 14 santri. Nah, ketika saat ini kita untuk yang angkatan pertama ini kita hanya nerima 40 sampai 50 saja, sehingga per kamarnya hanya 10 santri. Insya Allah kita ada 5 asrama itu 10 santri dan disediakan musyrif. Musyrif itu seorang monitor, yang ustadz yang memonitor untuk memberikan arahan kepada mereka, dan tugasnya saya ciptakan SOP untuk mereka itu minimal 8. Yang mana ini kalau seandainya ini dilimpahkan kepada orang tua, kemungkinan banyak yang nyerah gitu. Di rumahnya itu ngurus anak tuh luar biasa, kadang susah. Yang paling penting adalah membangunkan waktu sholat. Ayo kita ajak sholat ke masjid. Itu musyrif harus membangunkan anak di waktu-waktu sholat, mengajak sholat, membangunkan waktu subuh dan waktunya tidur malam jam 9 harus tidur semua, biar nanti nggak sempat bangun sholat tahajud. Nah itu seperti itu, tugasnya berat. Jadi tadi mengajak waktu sholat, membangunkan dan mengarahkan anak-anak untuk tidur ketika jam 9, ketika jam 3 atau setengah 4 tergantung waktu subuh ya, itu dibangunkan untuk sholat minimal witir 3 rakaat, itu harus kita menjadi tanggung jawab musyrif tadi. Terus selanjutnya waktu makan diingetin, waktu mandi diingetin, nah ini menjadi orang tua pengganti. Nah kalau orang tua itu menyekolahkan di sekolah umum, tidak mendapatkan layanan ini. Sehingga bahkan di rumah juga kadang orang tua sibuk kerja dan sebagainya. Ya udah anaknya diurus sama pembantu atau bahkan nggak diurus sama sekali. Ya udah waktunya kerja, orang tuanya kerja sendiri, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngarahkan untuk kebaikan, apalagi sholat dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu kita ajak untuk hal-hal yang memang problem solving, yaitu ketika mereka punya masalah. Perhatian khusus dari para musyrif ini kita akan terus tingkatkan konsentrasinya. Melihat santri kadang lagi murung, wah ini ada apa ini gitu. Itu perhatian musyrif harus terarah ke situ. Oh jangan-jangan orang tuanya lagi ribut, lagi cerai atau apa, biasanya ini perlu perhatian khusus. Kalau enggak, dia akan yang paling banyak melanggar di pesantren. Jadi tugas-tugas musyrif itu seperti itu tadi. Adapun di kelas itu pagi hari sampai siang ya. Itu kita ajarkan pelajaran umum dan sebagainya. Tahfidnya di pagi hari juga habis sholat subuh. Sedangkan sore hari murojaah. Itu sore hari bisa nanti teknisnya kita akan share jadwalnya ya. Bisa menyesuaikan kondisi, bisa habis maghrib untuk murojaah sampai isya, atau sebelum atau setelah sholat asar. Sholat asar itu untuk sistem pengasuhan seperti itu, sehingga dibutuhkan musyrif yang memang peduli dengan orang lain. Kalau dengan dirinya sendiri aja nggak peduli, gimana mengurus anak orang kan seperti itu. Sehingga kita penting untuk memilih musyrif terbaik. Adapun anak-anak di pesantren kita ini adalah amanah orang tua. Dan satu keistimewaan yang kita berikan saat ini adalah apa? Yaitu tentang harganya, biaya bulanannya. Kalau kita anggap ini nafkah wajib yang harus dikeluarkan orang tua, 1.200.000 per bulan itu sebenarnya kurang. Kalau seandainya dia nyekolahin orang tua kita menyolokkan anaknya, harus ngekos, makannya saja kalau udah 30.000 per hari, udah 900.000 kan kalau beli, belum ngekosnya, belum bensinnya, atau dia minta uang ini, uang itu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini tidak cukup, tapi alhamdulillah ada keringanan atau sebuah keistimewaan khusus untuk angkatan pertama ini. Dengan biaya segini insya Allah tidak kita naikkan sampai lulus, kecuali hal-hal yang memang darurat sekali. Darurat sekali misalnya beras melambung 100.000 per kilo atau nggak mungkin ya biasa. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti itu pun kita akan musyawarah dengan orang tua, dengan transparansi, sehingga mereka juga ketika ingin membantu ada kelapangan dada, keikhlasan dari dalam dadanya. Itu biaya kita sebenarnya mahal. Sebelum jadi atau di masa pembangunan ini kita berikan diskon khusus untuk mereka yang mana telah memberikan kepercayaan kepada kami, yang mana bangunan sedang proses tapi mereka sudah percaya, sehingga ini perlu kita apresiasi, diberikan keringanan dan kemudahan biaya. Dan bukan berarti kita tidak memberikan pelayanan terbaik, karena uang segitu itu tidak cukup untuk gaji karyawan, itu tidak akan cukup, untuk makan saja udah habis, untuk laundrynya dan sebagainya. Tapi kita berusaha memberikan yang terbaik bagi siapapun pemirsa Ahsan TV yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk belajar bersama kami, bergabung bersama kami itu. Nah, Ustaz Zakloren atas jawaban yang disampaikan tadi. Ini sebagai gambaran sekali lagi baik pemirsa yang menyaksikan lewat satelit
atau media sosial Ahsan TV bahwasanya Pondok Pesantren Al-Ihsan Al-Islami Boarding School sebagai rujukan para orang tua ya untuk menyekolahkan anak-anaknya di Jabodetabek dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia. Dan insya Allah kita akan kembali setelah rehat dan jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berada di kampung Kami atas nama pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita sehingga kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin pemirsa Ahsan TV dimanapun anda berada, tidak terasa Ramadan sudah di ambang pintu. Sebagaimana setiap tahun Ahsan TV memiliki program spesial di bulan Ramadan dengan nama Semarak Ramadan. Acara ini membutuhkan banyak sekali biaya yang tentunya kami berharap kaum muslimin pemirsa Ahsan TV bisa ikut andil dalam mensukseskan acara Semarak Ramadan Ahsan TV. Di antaranya ada program Iftar Plus, kemudian ada Ramadan Bahagia, kemudian ada program PAUD Plus, dan program-program yang lain yang semua ini akan terasa ringan jika kita semuanya menjadi bagian andil mengambil kebaikan dalam dakwah Ahsan TV. Pastikan antum semuanya menjadi bagian penolong dakwah Allah dengan menolong dakwah Ahsan TV dan mensukseskan program Ramadan Ahsan TV atau program Semarak Ramadan Ahsan TV. Silahkan salurkan bantuan Anda melalui rekening di bawah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya untuk menjadi penolong agama Allah, menjadi salah satu bagian dari penolong dakwah Islamiyah, dakwah sahihah melalui dakwah Ahsan TV. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada yang baru di tahun 2025. Apa itu? Ahsan TV akan meluncurkan program bahasa Arab insyaallah bersama Ana sendiri, Hisham Ubaidillah Bukhar. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah kitab Nahwu dan Sharaf. Kitabnya apa Ustaz? Kitabnya adalah Silsilatul Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. InsyaAllah setiap hari Senin jam 9 pagi ikuti terus program ini, dan bagi siapa yang ingin berpartisipasi silakan nanti bergabung melalui link Gmeet yang nanti akan disosialisasikan insyaallah. Baik, hadallahu ta'ala. Saksikan kajian pagi pada jam berikut, interaktif, hanya di Ahsan TV. Sekarang saya sedang berada di daerah Tubarusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berada di kampung Kami atas nama pemerintah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi di acara info kita, info seputar pendidikan, yaitu penerimaan santri baru tahun akademik 2025-2026 dari
Al-Ihsan Al-Islami Boarding School bersama narasumber Ustadz Dr. Abu Islam Imaduddin LCMA, kemudian Ustadz Ujang Wahyudi MPD, dan Ustadz Abdul Aziz Al-Andunisi LCMA. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kami mengajak pemirsa yang menyimak lewat media sosial Ahsan TV ataupun satelit. Yang di medsos silakan bisa like, comment, and subscribe di channel Ahsan TV, atau mungkin bertanya langsung lewat YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Adapun yang melihat langsung lewat satelit bisa di pesan singkat di WA 0811 9007 913 atau di telepon di 021 8901 603. Kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, saya sebagai seorang orang tua ingin memondokkan anak, tetapi terkadang anak sepertinya enggan untuk mondok. Nah, seperti apa yang harus kami lakukan dan bagaimana untuk mengkondisikan anak-anak atau mengarahkan anak-anak bahwasanya mondok itu hebat, mondok itu enak gitu, Ustaz. Seperti apa, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertanyaan serupa sebenarnya itu sudah sering terjadi. Kita sampaikan bahwa memang di generasi kita saat ini gitu ya. Jadi pondok pesantren itu sudah mulai sudah mulai kurang diminati oleh anak-anak, tapi diminati oleh orang tua. Nah, ini gejala ini kan harus dicari. Ya kan? Anak-anak itu kurang suka untuk pesantren. Tapi orang tua itu pengen anaknya pesantren. Ini harus dicarikan apa nih, kenapa bisa seperti itu gitu. Ternyata mungkin salah satunya itu adalah bahwa memang perlu ada aspek pembiasaan. Ya, jadi anak-anak itu perlu dibawa ke pesantren-pesantren, Islamic school, boarding school gitu ya, dikenalkan. Tapi pada saat pesantren itu atau boarding school itu sedang aktif, itu ya, sedang aktif, sehingga dia tahu betul ada kegiatan-kegiatan yang memang itu mungkin ada rohbah, ada keinginan gitu ya. Beberapa kali ya kita dapati calon santri itu diajak ke pesantren justru pada saat santri itu libur, pesantren itu libur. Nah, ini kurang mengena. Kenapa? Karena memang kok pesantrennya sepi, jangan-jangan nggak ada yang mondok, jangan-jangan nggak ada yang ini kan gitu ya. Karena memang dibawa saat libur. Coba dibawa saat santri itu lagi aktif. Misalkan contoh gitu ya, bahwa anak-anak ini lagi KBM lagi aktif dia, misalnya di kelas 6 SD misalkan, untuk di SMP. Jadi bisa izin terlebih dahulu ya, mungkin 2 bulan sekali gitu izin untuk kunjungan ke lembaga pendidikan ini, pesantren ini atau boarding school ini. Tapi saat sedang aktif, duduklah di situ. Bahwa pesantren itu tidak kalah hebatnya, yaitu dengan lembaga pendidikan yang ada itu. Ada anak-anak sedang main futsal kan asik gitu ya, itu yang biasa anak-anak sukai. Anak-anak lagi berolahraga, itu anak-anak lagi ada jajan di kantinnya, di minimarketnya, anak-anak lagi ada kegiatan-kegiatan yang memang itu sifatnya anak-anak itu suka. Jadi ini caranya kita orang tua itu harus membiasakan anak itu datang ke sana justru pada saat KBM itu aktif ya. Kalau KBM itu tidak aktif dibawa ke sana itu, waduh itu agak repot kita. Anak itu dijelasin nyampe rumah gitu, kamu mondok ya? Mondok apa, orang sepi kayak gitu kan gitu. Ya kan? Lagi sepi, itu lagi libur ya, tetap anak nggak percaya gitu. Jadi tetap hadirkan di sana. Lalu kemudian orang tua juga harus bijak. Ini anaknya itu dia misalnya kesukaannya apa? Ya kesukaannya misalkan dia kekuatan menghafal atau apa ya, diajak ke boarding school yang memang atau pesantren yang memang menitik beratkan itu gitu. Anak itu suka yang tadi, bentar kita membuka entrepreneur nih di Al-Ihsan Al-Islami ini. Nah, itu kan bagus gitu. Jadi coba diarahkan seperti itu gitu. Biasanya gangguan yang kita dapati itu anak kenapa itu tidak mau mondok itu karena sudah kebergantungan dengan gadget. Ya, dengan handphone itu berat sekali itu di situ. Nah, itu harus tetap dibiasakan ke sana bahwa terus ada nasihat, ada apa itu. Makanya pembiasaannya itu bukan dari sekonyong-konyong mulai dekat mau mondok baru dibiasakan, enggak, dari awal.
Ya, orang tua itu harus cerdas juga bahwa perlihatkan kepada anak itu jangan kebergantungan orang tuanya kepada handphone itu besar, ya kan? Karena itu yang dilihat, itu yang dijadikan ikon oleh anak tersebut. Ya. Jadi dari sisi lembaga, tentunya nanti lembaga pesantren itu kan sekarang sudah banyak yang inklusif ya. Pesantren sudah mulai membuka diri. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh generasi ini kan? Seperti tadi misalnya kita ada maksudnya ada desain grafis tadi, kita misalnya ada entrepreneur yang lain gitu ya, mungkin ada hal-hal yang memang dunia IT dan lainnya itu di Al-Ihsan Al-Islami ini. Nah, ini jadi satu peluang gitu ya, bahwa pesantren itu hebat. Kalau dari sisi ilmu udah pasti. Semua lembaga pendidikannya di luar, yang itu misalkan sanawiyah di luar atau SMP di luar yang bukan mondok, itu saya katakan itu secara keilmuan itu bisa kalah. Kenapa? Karena muatan keunggulannya itu juga lebih tinggi gitu ya. Jadi misalkan contoh gini, ada orang mengatakan kamu di pesantren ya, misalkan ke anak gitu. Saya lebih baik saya di SMP, saya di sanawiyah di luar kan gitu. Coba pelajarannya itu apa kalau di luar gitu. Soalnya ya matematika, ya IPA, ya IPS, ya PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Agamanya apa? Ya pendidikan agama Islam. Seminggu 2 kali, seminggu misalnya 4 jam pelajaran. Nah, berarti kalau di pesantren coba ada akidah, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada ini gitu. Kan hebat. Secara umum itu lebih tinggi. Nah, itu yang anak-anak itu perlu ini. Jadi santri itu hebat. Gitu. Jadi santri itu punya keunggulan dan tidak kalah dengan kegiatan di luar yang sifatnya kreativitas. Olahraga tadi, ekskulnya dihidupkan semuanya gitu. Nah, itu yang insya Allah Al-Ihsan Al-Islami punya ikut andil aktif insya Allah dalam membekali itu, sehingga anak-anak bisa suka dengan dunia pesantren. Ya, silakan. Pemirsa Ahsan TV yang berbahagia, mungkin ini salah satu trik cepat yang pengalaman kami untuk menyekolahkan ataupun anak supaya mau belajar di pesantren. Dikasih pilihannya, jangan kasih pilihan kamu mau sekolah negeri, mau sekolah IT atau mau pesantren. Jangan dikasih pilihan yang berbeda. Kamu jadi diberikan pilihan yang pesantren semua. Kamu mau pesantren A, mau pesantren B, atau Al-Ihsan Al-Islami. Nah, seperti itu. Jadi nanti anak itu pilihannya adalah tidak ada pilihan untuk masuk ke negeri, tidak ada pilihan untuk masuk ke full day, tapi pilihannya adalah pesantren A, pesantren B, dan Al-Ihsan Al-Islami seperti itu. Jadi sudah dan berkunjungnya ke tempat-tempat itu, begitu, ke pesantren-pesantren yang tadi Ustaz jelaskan, sehingga akan tertanam pada mereka, oh saya pilih sudah Al-Ihsan Al-Islami saja, karena walaupun baru misalnya seperti itu, tapi program-programnya, kemudian juga bangunannya, kemudian set plan-nya dan lain sebagainya sudah sesuai harapan kami, maka insya Allah kita akan sekolahkan di situ. Misalnya saya akan sekolah di situ. Jadi kasih pilihan, jangan pilihan yang berbeda, begitu aja. Tambahnya. Ini berkaitan Ustaz. Kapan PPDB mulai? Kemudian di mana sih lokasinya? Karena saya belum tahu nih lokasi detail dari pondok, soalnya mau kunjungan. Gimana? Mungkin silakan. Baik. Ya. Bismillah, untuk pertanyaan yang barusan ya, yaitu menanyakan tentang kapan PSB sudah dibuka atau belum itu ya. Alhamdulillah kita sudah buka PSB kita sudah lama, udah gelombang 1 udah lewat, sekarang masuk gelombang kedua. Insya Allah sampai Mei kita masih akan terus buka, yaitu PSB kita. Yang mana untuk informasi lebih lanjut kita berikan nomor kontak person ya, yaitu 0822 100 500 65. Ya, 0822 100 500 65. Untuk konfirmasi terlebih dahulu bagi yang ingin survei, itu lokasi kita sangat strategis, yaitu di pinggir jalan yang masuk angkot ya, sehingga bukan di gang. Dan yang lebih familiar yaitu kampus IPB, Dramaga, lurus sedikit nanti ada pertigaan Ciampea, belok ke kiri, itu ada pertigaan situ. Masuknya desa Ciampea Udik, Ciampea Udik, Kabupaten Bogor. Dari kampus IPB tidak terlalu jauh, lurus sedikit, nanti ada pertigaan Cikampak masuk ke desa Ciampea Udik. Ya, itu untuk lokasi.
Coba mungkin bisa ditampilkan Bang Zamzam terkait brosur PSB-nya. Jadi tadi berarti kita dekat IPB itu ya? Dekat IPB, setelah mungkin IPB, ini ya. saja ya? Kayak ini tadi. Ya, halaman keduanya. Halaman Masuk kedua. visi misi, ya, halaman kedua. Yang satunya lagi. Ada satu lagi. Nah, ini. Itu untuk biaya ya. Adapun gelombang, kita udah masuk ke gelombang kedua penerimaan santri baru di Al-Ihsan Al-Islami. Adapun untuk biaya, kita termasuk setelah survei untuk pesantren-pesantren sunnah di wilayah Bogor, menurut kami adalah yang termurah untuk saat ini, karena memang kami memberikan apresiasi untuk ayah bunda, abi dan umi yang memberikan kepercayaan kepada kami di angkatan pertama ini dan memberikan kepercayaan ingin belajar anaknya di pesantren kami, sehingga biaya masih sangat terjangkau. SPP-nya 1,2 juta, sedangkan biaya masuk itu total 11.245 ya. Itu sudah masuk biaya seragam, uang tahunan untuk pendidikan, serta SPP di bulan Juli. Karena memang awal dibukanya atau ajaran tahun baru itu bulan Juli, sehingga penerimaan masih akan kami tetap buka hingga sebelum dimulainya ajaran baru. Untuk bisa menanyakan atau konfirmasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor WhatsApp 0822 100 565. Itu bisa dicatat pemirsa Ahsan TV semuanya yang ada di rumah. Nah, berarti kalau dari tadi jarak dari IPB itu berapa menit saja? Kurang lebih 20 menit. Dari IPB itu 20 menit lurus, ntar belok ke kiri ya. Nah, Ustaz. Kayak mobil ya. Oh, nah. Betul. Terus Ada kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait program unggulan lainnya terkait bagaimana terkait halaqah Quran atau tahfidz yang ditawarkan dari Al-Ihsan Al-Islami, Ustaz. Ya, program tahfidz yang kita tawarkan adalah dengan jumlah pelajaran atau waktu lebih banyak dari pelajaran lain, karena memang ini menjadi ciri khas kita juga ya, menjadi ciri khas, salah satu ciri khas kita. Salah satunya lulusan kita diharapkan minimal yaitu 5 juz, karena ini sebagai standar masuk ke Timur Tengah, kampus-kampus Arab atau kampus UIM atau kampus Ummul Qura dan sebagainya, itu minimal syaratnya 5 juz hafal Al-Quran. Dan lulusnya maksimalnya adalah 30 juz, sehingga dia nanti ke jenjang SMA-nya bisa pengambilan sanad. Dari SMP minimal 5 juz, ketika dia mampu per harinya 1 halaman, itu 3 tahun biasanya 30 juz terlampaui. Dan setelah selesai 30 juz, boleh mengambil sanad riwayat hafaz, itu seperti itu. Itu di usia jenjang SMA-nya nanti bisa pengambilan sanad, sehingga dia tinggal murojaah dan setoran untuk mendapatkan sertifikat sanad dari para masyayikh yang memiliki sanad sampai Rasulullah SAW. Adapun yang tidak mampu, beliau anak-anak kita bisa sertifikasi dari Kemenak, 10 juz dan lain sebagainya. Ini karena ketika dia ingin daftar ke kampus negeri, sertifikat dari Kemenak ini bisa digunakan untuk jalur penerimaan tahfidz. Bisa juga penerimaan TNI Polri, ada yang lewat tahfidz juga. Itu seperti itu. Mana, Ustaz? Yang terkait tahfidz, program kita ya. Itu ada, yang pertama adalah program bagi mungkin di antara anak-anak yang masuk ke pesantren kita itu ada anak-anak yang mungkin belum bisa baca Quran, belum lancar baca Al-Quran. Ya, betul. Nah, ini kan kalau untuk mengejar seperti apa? Mungkin itu menjadi pertanyaan orang tua. Kemudian ada juga di antara mereka yang memang sudah hari-harinya sudah bisa biasa baca Quran, tapi belum punya hafalan. Tapi mungkin ada juga anak-anak yang sudah dari SD-nya ataupun dari MI-nya dia sudah belajar menghafal Al-Quran, maka tentu penanganannya berbeda. Insya Allah kita ada penanganan khusus. Pertama adalah anak-anak yang memang belum bisa baca Al-Quran. Kita akan betul-betul dampingi, akan betul-betul kita bimbing anak tersebut 2 bulan baca Al-Quran bisa lancar sesuai dengan tartil, dia bacaan tartil mujawad insya Allah.
ya tahsinnya kita ini kan kita perbaiki. Anak-anak yang sudah bisa Quran, tapi di antara mereka juga ada mungkin yang bacaannya belum bagus. Kita perbaiki terlebih dahulu. Karena untuk program sertifikasi sana dan lain sebagainya, itu kan bacaan harus bagus, harus berkualitas. Maka bagaimana caranya? Kita dampingi tahsinnya. Kita dampingi tahsinnya sedemikian rupa agar anak itu nanti pada saat menghafal, pada saat menyetor, bukan hanya sekedar bacaan-bacaan yang biasa, tapi bacaan-bacaan yang berkualitas. Ya, fathahnya, tartilnya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, termasuk juga mereka menguasai gharib, tajwid, dan juga mereka juga menguasai ya baik secara tartil, secara bacaan Al-Qur'annya secara tartil dan mujawwad seperti itu. Kemudian anak-anak yang memang sudah mereka terbiasa baca Al-Qur'an, sudah bagus bacaan Al-Qur'an juga kita pisahkan sehingga mereka tidak dalam satu halakoh yang sama, tapi memang kita pisahkan supaya mereka masing-masing dapat porsinya masing-masing sehingga mereka bisa berkembang, meningkatkan hafalannya, meningkatkan kemampuan di bidang Al-Quran, di bidang tahfidznya ini sesuai dengan kadar kemampuan mereka yang sudah mereka miliki seperti itu. Rencana kami yang akan kita lakukan seperti itu, insya Allah. Ini pertanyaan berikutnya, ekskul apa saja yang ditawarkan anak-anak terkait tadi banyak pilihan tentang entrepreneur? Iya. Kalau ekstrakurikuler ya? Ya. Ekstrakurikuler kita yang mana laki-laki itu dibutuhkan olahraganya lebih maksimal ya, karena protein disuplai terus, ketika tidak dikeluarkan dalam olahraga itu berbahaya, biasanya lebih aktif dia. Oleh karena itu kita sediakan futsal, pingpong atau tenis meja, dan panahan. Adapun renang kita dalam set plan-nya akan kita sediakan juga, cuman untuk awal-awal ini kemungkinan masih belum. Itu seperti itu, salah satu yang memang kita akan sediakan. Itu yang memang mudah untuk kita sediakan sarananya, ya seperti itu. Adapun untuk ekstrakurikuler yang lainnya, kita masukkan sebagai ekstrakurikuler, yaitu kita ada IT, itu tambahan, untuk tambahan. Tapi di kelas kita ajarkan standar, misalnya Excel, cara ngetik, menggunakan Word, itu standar. Jadi lulusan kita memang harus bisa lulus itu sudah mengerti menggunakan komputer, karena ini udah sesuatu yang harus dipakai di mana-mana, dakwah, buat PowerPoint dan sebagainya. Itu pelajaran dasar yang memang kita harus ajarkan, itu seperti itu. Yang pertama, ketika mayoritas belum ngerti, buka Excel juga belum pernah, Word belum pernah, itu kita ajarkan dulu. Nah, baru melangkah ke pelajaran IT yang lainnya. Itu seperti itu. Dari desain itu atau internet marketing itu nanti bisa berupa daurah. Yang mana bersamaan dilakukan dalam satu waktu gitu ya, seperti itu. Nah, Ustaz, nampaknya ini akhir dari pertemuan kita, Ustaz. Mungkin ada closing dari Ustaz yang ingin disampaikan ke pemirsa Ahsan TV. Baik, baik pemirsa Ahsan TV, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syukron jazakumullah khairan katsiran telah menyimak talkshow atau penyampaian presentasi dari Al-Ihsan Al-Islami Boarding School, yang mana kita mengajak pemirsa Ahsan TV semuanya di rumah untuk bergabung bersama kami, yaitu memberikan kepercayaan kepada kami, dan karena kepercayaan ini insya Allah ingin kita jaga, kita berikan apresiasi, yaitu dengan keringanan dan kemudahan, sehingga pemirsa Ahsan TV semuanya merasa tenang menitipkan anaknya untuk mondok di pesantren atau Al-Ihsan Al-Islami Boarding School. Jangan lupa untuk di-save nomor CS kami, yaitu 0822 100 565. Silakan dihubungi nomor ini untuk mendaftarkan atau ingin survei ke pesantren atau Al-Ihsan Al-Islami Boarding School yang lokasinya terletak di Ciampea Udik, Bogor. Rutenya dari kampus IPB lurus ke arah Cikampak, dan dari pertigaan ini belok ke kiri, tidak jauh dari situ insya Allah bisa ditemukan Al-Ihsan Al-Islami Boarding School, yang mana kita sangat berharap kepada pemirsa semuanya, mudah-mudahan dengan menitipkan anak kita di pesantren menjadikan kita tenang terhadap akhlak anak-anak kita, sehingga tidak terganggu dengan pergaulan bebas yang ada di sekolah-sekolah yang atau di pergaulan yang mana sangat liar pada saat ini untuk remaja.
Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan kami persilakan untuk Ustaz. Ustaz, mungkin dari Ustaz Abi Islam untuk memotivasi orang tua agar menyemangati agar anaknya mondok, Ustaz. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Indonesia itu harus banyak bersyukur ya terhadap para pejuang-pejuang agama di negeri ini ya, dan ini bagian daripada estafet perjuangan para pendiri bangsa tentunya, bahwa Indonesia merdeka itu karena kiprah para ulama yang sangat besar, dan ulama itu kan dilahirkan dari pondok-pondok pesantren. Tidak ada ceritanya ulama yang dilahirkan tanpa mondok. Semuanya itu para ulama yang menjadi pendiri bangsa ini ya, itu lahir dari pesantren. Kalau kita dapati sejarah, Bung Karno saja yang sang proklamator itu kan santri daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto, host Cokro Aminoto yang dikenal, dia santrinya. Ya, bahkan kalau kita dapati begitu hebatnya host Cokro Aminoto, ya itu melihat kecerdasan Bung Karno itu sampai ya mengizinkan Bung Karno untuk menikahkan Bung Karno dengan putrinya. Ya, itu dalam sejarah bisa kita lihat sejarah itu sangat nampak sekali. Artinya bahwa pesantren ini sebenarnya itu bukan salah satu alternatif. Justru pesantren itu alternatif utama. Gitu ya, alternatif utama di zaman yang tadi kita katakan bahwa pergaulan yang tak terkendalikan saat ini, termasuk pergaulan antara diri kita dengan gadget, teknologi yang ada di depan kita. Kalau tidak diarahkan ya di dunia pesantren ini, kadang-kadang kita akan lepas tak terkendalikan. Maka saya sampaikan bahwa pertama ya, bangsa Indonesia ini harus bersyukur dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mondok, yang boarding school ataukah pondok pesantren. Ya, ini harus berterima kasih. Begitu juga para wali santri, bagi para wali santri, bagi umat Islam ini gitu ya. Cintai pondok pesantren ini dengan penuh keikhlasan ya, lalu titipkan anak-anak kita di pondok pesantren. Ya, kita dapati bahwa saya selaku pribadi gitu ya, yang selama ini kita berkiprah di dunia pendidikan, dunia pesantren, itu betul-betul sangat mengapresiasi dengan hadirnya pesantren-pesantren yang baru ya, karena ini bagian daripada sebuah tadi ya, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, kolaborasi yang indah untuk pendidikan kita ya. Pendidikan tidak perlu kita pakai coba-coba gitu ya, tapi pendidikan harus yakin tadi sebagaimana Ustaz Ujang sampaikan ya, bila perlu berikan pilihannya itu adalah pesantren ini atau pesantren ini, nah gitu ya. Jadi pilihannya ada pesantren itu ya. Itu kalau kita di dunia yang kita harapkan bahwa anak-anak kita itu tumbuh berkembang dengan kebaikan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan memang umat ini ya masih melihat bahwa pesantren itu dianggap itu lembaga yang jadul, lembaga yang terbelakang yang atau apa, ya memang jangankan anaknya suruh mondok itu ya, orang tuanya suruh mondok dulu. Gitu ya, orang tuanya itu perlu belajar terlebih dahulu gitu ya, untuk lihat sejarah dari bangsa ini gitu, lihat orang-orang yang saat ini itu betul-betul mereka aktif dalam dunia perbaikan umat ini, lahir dari para pesantren, lahir dari lembaga-lembaga yang boarding, yang mondok ini, insyaallah tabaraka wa ta'ala ya. Ini kita sangat mengapresiasi insyaallah ya. Pokoknya pesantren dimanapun gitu ya, pesantren mau di kota, mau di kampung, mau di apa, itu insyaallah punya satu cita yang bersama, membantu negara, membantu umat, membantu warga negara kita ini agar generasi kita ini itu menjadi generasi yang baik, yang soleh gitu ya, secara tadi apa, menjadi religius itu kan kesolehan, menjadi generasi yang cerdas karena tadi ada ilmu yang ada di dalam kelas, ada skill yang ada di luar kelas. Kalau kita dapati ini kan itu satu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Maka nggak perlu ragu, nggak perlu kita ini dan yang lainnya. Kunjungi Al-Ihsan ya, Al-Islami, datang tanyakan ya. Tanyakan kalau mau masuk pesantren, mau masuk lembaga pendidikan manapun, itu nggak perlu bayar dulu. Masuk dulu ke sana, kunjungi, tanyakan sedetail-detailnya gitu ya. Urusan bayaran itu pada saat
sudah yakin Bismillah masuk situ baru gitu ya. Nah, itu insya Allah tabaraka wa ta'ala titipkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren termasuk Al-Ihsan Al-Islami yang ada di wilayah Ciampea ini. Ini dekat insya Allah dari Jakarta, ini luar biasa ya. Tempatnya nyaman, 1,7 hektar ini dalam waktu dekat akan penuh. Ya, ya insya Allah. Karena masjid sudah ada, saya sudah kunjungan berulang kali ke sana. Ya, masjid sudah ada, lalu kemudian tim pendidik juga sudah kita siapkan, lalu kemudian asrama dan kelas itu juga sudah disiapkan. Insya Allah, Bismillah, ya kita berjalan untuk ikut ya aktif meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah Jalla wa'ala ini. Demikian bisa saya sampaikan insya Allah. Zakhlan kepada Ustadz Abu Islama sebagai closing statement, dan juga kami ucapkan terima kasih Jazakumullah khairan kepada pemateri lainnya yaitu yang hadir, terutama guru kami juga Ustadz Abu Islama, kemudian Ustadz Ujang Wahyudi, Ustadz Abdul Aziz Al-Andonisi yang telah memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya terkait Pondok Al-Ihsan Al-Islami Boarding School. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menyaksikan dan bertanya lewat media sosial Ahsan TV atau satelit Ahsan TV. Dan juga sekali lagi harapan kami bahwasanya acara ini, info kita seputar pendidikan, menjadi referensi bagi para abah dan umah untuk menyekolahkan anaknya kemana? Al-Ihsan Al-Islami Boarding School yang terletak di Kota Bogor. Insya Allah dekat dari Jabodetabek, dan insya Allah semangat karena mondok itu hebat saja. Insya Allah demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.